kasih. Kami terus belajar percaya di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah ketidakpastian. Janji Tuhan semakin nyata, kebenaran firman-Mu semakin nyata. Kau yang mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi umat pilihan Tuhan. Terima kasih, sumber kekuatan kami, perlindungan kami, yang terus menuntun hidup kami menuju kesempurnaan kekal dalam satu kedamaian sebagaimana Tuhan rancangkan atas imam-imam yang rajani umat pilihan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman yang terus membangun hidup kami, yang terus mendidik, yang terus mengoreksi kami, yang terus menyucikan kami sampai pada kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan hamba menyampaikan kebenaran oleh kuasa pengurapan Roh-Mu yang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur atas kasih-Nya kita masih mendapat kesempatan untuk terus memahami dan merasakan betapa dahsyatnya kuasa kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah pelayanan kita. Untuk itu kita terus belajar bagaimana sebagai pelaksana dari keputusan Tuhan. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ukupan dupa yang kudus di tengah-tengah kegoncangan. Kita perlu memahami di tengah-tengah kegoncangan demi kegoncangan, di tengah-tengah ketidakpastian yang dialami oleh setiap makhluk yang ada di bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah menyampaikan pesan kepada para murid, dan pesan itu saatnya kita pahami untuk kita boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan, pentingnya ukupan dupa yang kudus di tengah-tengah kegoncangan. Dari sini nanti kita akan pahami betapa urgennya, betapa perlunya, atau seberapa pentingnya si ukupan dupa itu. Sebab setahap demi setahap, sekian puluh tahun saya selidiki, saya amati, saya selidiki kebenaran firman Tuhan. Saya baca berulang-ulang tentang bagaimana para nabi bisa menjalankan tugas sampai selesai, sampai batas waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Demikian juga murid-muridnya Tuhan Yesus beserta tim yang sudah dibentuk pada awal pergerakan gereja mula-mula. Mereka boleh melaksanakan tugas-tugas itu juga sampai selesai pada batas waktu
yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita hidup di akhir zaman sebagai pelaksana dari firman nubuat yang waktu itu firman itu diterima dan disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Saatnya kita memahami betapa kita ini mengucap syukur, menerima anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Kita hidup di penghujung zaman. Kita hidup di akhir zaman, yang mana ini juga bagian yang berulang kali disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran tentang akhir zaman, rahasia akhir zaman yang harus diungkapkan, yang harus dibukakan di tengah-tengah kita, bukan berarti seorang hamba Tuhan menakut-nakuti, tetapi tentunya seorang hamba Tuhan menyampaikan ini yang akan terjadi pada akhir zaman seperti yang pernah disampaikan Tuhan Yesus. Akan terjadinya malapetaka demi malapetaka, munculnya penyesatan, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya gereja-gereja palsu. Sementara terjadi perpecahan, permusuhan, pertikaian, peperangan antar bangsa, antar kerajaan, antar komunitas, antar golongan, yang tentunya juga berdampak pada krisis pangan secara global. Demikian juga menyusul gempa bumi, bencana alam, sementara terjadi penyiksaan, persekusi di mana-mana karena kesulitan hidup, karena penderitaan yang semakin hari semakin berat. Maka tidak menutup kemungkinan banyak orang yang murtad, tidak percaya lagi adanya Tuhan. Sekarang banyak bermunculan komunitas-komunitas ateis, komunitas-komunitas yang sudah tidak mau lagi menyebut, bahkan memeluk yang namanya agama. Yang tadinya mereka orang beragama, orang punya kitab, akhirnya mereka kitab-kitab itu ditolak semuanya, menjadi orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya pencipta. Semakin banyak komunitas-komunitas itu, mereka merasa merdeka dari aturan-aturan kitab yang pernah dipegangnya. Munculnya kebencian demi kebencian, kepahitan hati demi kepahitan hati, perpecahan demi perpecahan terus terjadi di mana-mana. Munculnya nabi-nabi palsu, seakan memberitakan kebenaran, tetapi di baliknya terselip personal ego, keinginan pribadi yang diselipkan di tengah-tengah pengajaran itu, yang akhirnya juga menyesatkan, membelokkan arah dari ibadah umat Allah, sehingga akhir ujung-ujungnya juga tidak percaya lagi adanya Tuhan. Sudah capek hidup di dalam kasih, sudah capek hidup dalam ibadah yang serba banyak aturan, serba banyak tata tertib, serba banyak harus ini, harus itu. Kebekuan kasih terjadi di mana-mana. Banyak pendeta, banyak tokoh-tokoh agama justru tersandung. Jemaat kecewa dengan jemaatnya, kecewa dengan para penatua, kecewa dengan panggilan Tuhan itu.
Akhirnya tidak sedikit juga tokoh-tokoh agama yang sakit hati akhirnya mengundurkan diri dari tugas itu karena kepahitan hati, menjadi skandal isu, tersandung dengan satu kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Ini gambaran singkat yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid tentang apa yang terjadi pada akhir zaman menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kalau ada yang menerjemahkan kedatangannya yang kedua kali, nanti masuk atau manjalmo dalam pribadi seseorang. Nah ini beda lagi, ini pengajaran aneh lagi. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu masuk dalam pribadi seseorang. Ada yang punya pendapat seperti itu. Jadi itu diajarkan. Ini gimana coba? Pada kedatangannya yang kedua kali jelas seperti dia terangkat, demikian juga dia hadir sebagaimana dia terangkat ke surga, dia turun juga demikian. Bukan masuk ke oknum seseorang, dengan referensi firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Saudara terkasih Tuhan, ini akhir zaman, perlu kita betul-betul fokus. Kalau toh sebagai panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan yang betul-betul fokus kepada kebenaran firman Tuhan, tidak ada kepentingan daging, tidak ada kepentingan diri sendiri. Ketika Saul itu sudah diputus oleh Tuhan, urapannya diambil, jabatannya diambil, putus sampai di situ. Ketika Musa ditetapkan Tuhan, cukup Musa, perjalananmu sampai di sini, kamu hanya bisa melihat tanah Kanaan dari bukit ini. Cukup. Sekalipun keluarganya Musa mau juga jempalin, nangis dengan air mata darah, tidak mungkin Musa bisa kembali lagi kan? Kita tidak boleh egois. Setiap masa sudah ditetapkan Tuhan, setiap periode sudah ditetapkan Tuhan. Daniel itu penerima pewahyuan, Yohanes di Pulau Patmos penerima pewahyuan, tetapi tidak bisa juga keluarganya bergumul berjuang untuk Yohanes bangkit kembali pada masanya itu. Daniel bangkit pada masanya itu. Cukup, tugasnya sampai di situ. Kita tidak boleh egois menerjemahkan janji Tuhan sesuai dengan keinginan kita kan. Coba kita jadi berkah. Pewahyuan itu mendatangkan damai sejahtera. Pewahyuan itu mempersatukan. Saudara terkasih Tuhan, mari dibaca. Ukupan dupa yang kudus ini terjadinya bagaimana? Terbentuk karena apa? Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di situ ada kata taat. Jelas. Sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9.
dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. amin. Jadi kalau kita berbicara tentang ukupan dupa yang kudus, maka kita korelasikan, kita hubungkan dengan sebuah ketaatan. Lah, apa hubungannya antara ukupan dupa dengan ketaatan? Sebab berbicara ukupan dupa untuk terbentuk menjadi ukupan, maka bahan-bahan dari rempah-rempah itu harus disatukan. Rempah-rempah itu harus diproses. Rempah-rempah itu harus mengalami proses tahapan demi tahapan, dilumatkan, ditumbuk. Bahasa Jawanya dideplok, dilumatkan, ditumbuk. Jadi seperti kulit lokang, getah rasa malang, semua dilumatkan. Dihancur, bukan hanya dihancurkan, tapi dilumatkan, ditumbuk sampai halus. Itu masing-masing bahan yang akhirnya nanti jadi ukupan. Untuk masuk pada tahapan demi tahapan proses itu, maka kita harus menjadi pribadi yang taat. Taat itu nurut aturan. Taat itu berserah pada yang membuatnya. Taat itu mengikuti ketetapan. Setelah sempurna prosesnya, maka dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketaatan itu akan terus mengalir jika orang yang mengikutinya, orang yang percaya kepadanya juga menjadi taat. Saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya dia yang sempurna menjalani proses demi proses itu, dia menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi sebelum kita membaca di dalam kitab Keluaran 30 sampai di sini kita pahami bahwa diproses melewati tahapan demi tahapan itu, maka adanya hanya taat. Sebab dengan ketaatan itu, maka yang dirancangkan Tuhan nanti nyata. Yang menjadi janji Tuhan itu tergenapi sempurna. Banyak kali manusia menuntut janji Tuhan, tetapi apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi tuntutan Tuhan, dan itu menjadi kewajiban bagi sang penerima janji, tidak pernah diikuti tahapan-tahapan. Besok itu kita harus belajar bagaimana kita ikuti tahapan-tahapannya. Supaya apa? Sebagai manusia yang mendapat kemurahan dari Tuhan, kita tidak sebatas menjadi manusia yang pinternya nuntut Tuhan. Sebenarnya tidak usah kita ini nuntut Tuhan, komplain. Tuhan itu sangat paham. Dengan tepat waktu, tidak usah didikte-dikte. Tuhan itu sangat paham caranya memelihara umat pilihan Tuhan. Tetapi yang jadi persoalan itu, manusia itu seringkali membuat aturan sendiri di luar aturannya Tuhan, kan itu kan. Tuhan sudah buat aturan yang harus kita lewati tahapan-tahapannya seperti itu. Tetapi kenyataannya
manusia itu pengen mencoba, kok sulit ya seperti itu ya. Kita cari solusi, jalan keluar yang tidak serumit yang Tuhan atur. Pikirnya gitu bypass, pikirnya itu pintas, jalan pintas begitu kan. Yang dianggap oleh manusia itu merupakan jalan pintas, yang dianggap oleh manusia yang merupakan itu mudah. Tetapi kalau saudara mau jujur, apakah semudah yang saudara rancangkan? Apakah sesimpel yang saudara rancangkan itu? Yang ujung-ujungnya ketika yang saudara rancangkan itu bahasanya meleset, terus nanti energi saudara pasti berkurang. Mungkin rada gelo, kecewa, kelopro, patah semangat, aras-arasen, jadi wegah ngopo-ngopo, membuktikan bahwa energimu habis, terbatas. Karena apa? Itu harus disadari bahwa ternyata rancangan manusia itu sangat berbeda dengan rancangan Tuhan. Ini pentingnya ukupan yang kudus di tengah-tengah kegoncangan. Sehingga apapun yang terjadi, ketika ukupan itu selalu dibakar, maka apapun yang terjadi, entah itu proses pembersihan, entah itu proses pemurnian, entah itu proses kemuliaan, harumnya, semerbaknya aroma ukupan dupa tetap permanen. Tetapi kalau manusia selalu mengutamakan rancangannya tanpa dirinya hidup sebagai ukupan yang kudus, rancangannya meleset, kecewa, energimu hilang. Rancanganmu gagal, energimu hilang. Bagaimana menjaga stabilitas energi spiritualitas saudara sehingga tetap, sekalipun mungkin orang mengatakan wah gagal, meleset ini, stabilitas energi saudara itu tetap. Kekuatan yang saudara miliki itu stabil. Jika saudara happy, merasakan hidup di tengah-tengah orang mana yang gagal, orang menilai saudara amburadul, orang menilai saudara udah tidak mungkin bisa bangkit. Tetapi kalau ukupan dupa itu terus dibakar ketika pelita emas, kandil dibersihkan, maka saudara tetap merasakan tenang. Demikian juga ketika kandil-kandil itu, pelita-pelita itu ditaruh di kaki dia, ibarat hidup saudara terangkat, dimuliakan, bisnisnya lancar, persoalan teratasi, setahun demi setahun teratasi semuanya. Jangan lengah, tetaplah bakar ukupan dupa itu, tetaplah hidup di dalam sembah. Jaga permanensi sembah itu setiap waktu, sebagaimana suatu komitmen untuk Tuhan membangun mezbah dupa. Kalau tidak, maka cepat capek sudah, buang-buang energi. Keluaran pasal 30. Dari tahap pertama Ibrani pasal 5 tadi, bagaimana masuk ke ruang kudus, di mana di sana ada mezbah dupa, di mana ukupan dibakar, maka ketaatan itu menjadi kuncinya.
Sekarang Keluaran pasal 30. Ini proses pembuatan ukupan. Bahan-bahan itu harus melalui tahapan demi tahapan proses sampai menjadi tepung yang namanya bukan rempah-rempah lagi, tetapi disebut ukupan dupa. Keluaran 30 ayat 34. Ayat 34 mengenai ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangian-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Masing-masing ukurannya sama. Jadi untuk bahan pembuatan ukupan itu bahannya sudah ditetapkan Tuhan. Ukurannya sama. Ini kan bagian dari aturan, bagian dari tata tertib. Bagaimana sih supaya kita ini hidup diperkenan Tuhan, pelayanan kita semakin diperkenan Tuhan, keluarga kita terus menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dalam damai, dalam kerukunan, dalam kebersamaan, solid. Ada selisih paham, ada miskomunikasi, ada diskusi karena yang satu punya pendapat A, yang B punya pendapat I, terus yang lain. Kan dalam keluarga itu kan generasinya berbeda-beda. Di sana ada generasi milenial, ada Gen Z, ada Gen X, ada yang beta, ada yang lahir tahun 2025, ya generasi beta. Karena dalam keluarga itu lintas generasi, kadang untuk nyambung itu memang perlu waktu. Yang lahir dalam generasi mandiri, sudah apa-apa sudah siap kerjakan sendiri, melakukan kerjaan tanpa harus dengan teman bisa. Tapi ada generasi yang tidak bisa. Pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan sendiri harus melibatkan yang lain dengan alasan tertentu. Nah, mengkolaborasikan seperti itu akhirnya menjadi satu kondisi yang nyaman, yang harum, laksana aroma asap ukupan dupa. Ini kan perlu waktu, ini berproses. Ini belum proses pembentukan untuk menjadi ukupan. Ini perlu proses tahapan yang panjang juga. Masing-masing pribadi, masing-masing bahan seperti getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian, garam, menggambarkan ini ada bahan ya dari laut, bahan ini ada yang dari hutan, menggambarkan berbagai macam karakter, berbagai latar belakang. Kulit lokan itu dari laut, ini kerang. Getah rasa mala, getah damar itu jelas di hutan, tidak ada di kebun kita. Pohon damar, kemenyan, getah rasa mala, pinus,
Kan itu di hutan adanya. Garam juga dari laut. Ini menggambarkan bahwa menyatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, mengharumkan bait Allah. Ternyata terbentuk dari berbagai latar belakang umat manusia, dari latar belakang ekonomi, dari latar belakang sosial budaya yang bervariasi itu harus mengalami proses demi proses, harus menjalani tahapan demi tahapan demi bisa memuliakan Tuhan, demi bisa sinergi. Ketika getah damar sudah diproses, ketika kulit kerang sudah diproses, dilembutkan, dilumatkan, ditumbuk, getah rasa malah, wangi-wangian itu, kemenyan, semuanya ditumbuk menjadi halus, dicampur jadi satu. Artinya bisa sinergi, kolaborasi di sana, membangun kolaborasi yang dahsyat, sehingga ketika dibakar tidak tampak lagi, tidak terasa lagi, tidak tercium lagi aroma kulit lokal, tidak tercium lagi aroma getah rasa malam, tidak tercium lagi getah damar, tidak tercium lagi aroma garam. Memunculkan aroma baru yang tercipta dari kerajaan surga. Aroma relaksasi spiritual, aroma ruang kudus. Derap langkahnya kegerakan yang diperlengkapi dengan 9 karunia roh, 9 pekerjaan kasih yang dahsyat ajaib itu, 9 jabatan, 9 buah-buah roh aktif di sana, sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan jabatannya masing-masing, sesuai dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Semua dipakai Tuhan untuk mengharumkan bait Allah, sehingga suasana, mulai dari suasana personal, suasana keluarga, semua dalam suasana damai, rukun, kompak, solid. Memang tidak lepas dari diskusi panjang, tidak lepas dari saling argumen tentang pendapatnya, harus mungkin usaha apa, bahkan bukan ngomong soal usaha, ngomong soal makan saja. Yang satu sukanya ini, enggak, aku tidak suka itu, aku mau ini saja. Sampai akhirnya sepakat, ya wis, yang satu ngalah, kita sepakat aja seperti itu semua. Itu perlu waktu kok. Dan kalau itu tidak betul-betul legowo, hanya gara-gara soal makanan, hanya gara-gara soal minuman, bisa kecewa kok. Orang tua bisa gondrok itu apa itu? Kecewa yang berkepanjangan, jengkel, baper, merasa tidak diperhatikan. Karena sudah tua, terus lah iya sing dikatanya butune terus, sing dikatanya anaknya terus. Sementara yang sudah tua tidak perlu diperhatikan. Kalau itu terbersih begitu, terus terbawa, terus baper, perasaan itu bergejolak begitu, lama-lama apa? Mati rohani, kasihnya beku. Jadi tidak nyambung. Kalau ngomong ngobrol-ngobrol itu akhirnya lama-kelamaan tidak nyambung juga. Ingin tanya pendapat, aku tidak berpendapat, itu terserah. Semua serba terserah. Diajak bicara terserah. Kalau saudara sedang menghadapi orang tua yang selalu mengatakan terserah, 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 terserah,
Anak-anak koreksi diri. Jangan-jangan juga sebagai anak-anak terlalu tinggi juga, jika sudah tidak menghargai orang tua. Coba belajar membuka telinga, belajar membuka mata. Tidak semuanya orang tua itu selalu oke. Tidak semua orang tua itu selalu yes. Orang tua mempunyai perasaan yang perlu dijaga. Kadang-kadang sebagai orang tua pilih diam demi kebahagiaan saudara sebagai anak. Kadang-kala orang tua pilih yes demi kesatuan saudara. Bersyukurlah ketika saudara sebagai anak-anak ada orang tua yang bisa seperti itu. Tetapi ada juga di balik sana ada orang tua yang tidak bisa. Perasaannya terusik sehingga apa yang menjadi kehendak saudara sebagai anak-anak selalu tidak disetujui, selalu tidak disetujui, dan saudara di pihak yang harus tunduk dalam segala hal. Apakah itu salah? Orang tua dihormati, ya. Saya anak, saya wajib menghargai orang tua. Tetapi kapan saudara sebagai anak mengambil sikap yang kudus, yang bijaksana, supaya semuanya selamat? Kan begitu. Supaya semua tetap rukun, tetap menyatu, tetap damai, kan begitu. Masing-masing bahan diproses. Anak diproses, ibaratnya getah rasa malah, ya anak. Kulit lokan ini orang tua, getah damar ini cucu, dan yang lain-lain itu baik atau siapa saja di situ. Ini kalau dalam keluarga, masing-masing diproses. Yang ketika masing-masing dalam proses itu dipersatukan, digarami supaya tidak busuk, supaya tidak kena jamur, kan ada garam di situ. Garami supaya terjadi harmoni, terikat satu sama lain. Ketika dibakar, dipersembahkan, artinya melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka ini adalah pekerjaan bersama. Bukan hanya pekerjaannya garam, bukan hanya getah damar, bukan hanya pekerjaannya kulit lokan, bukan hanya pekerjaannya getah rasa malah, tetapi ini capaian yang kita raih dari Tuhan. Kita kerjakan bersama-sama. Sehingga kita tidak nyalakan garam, kita tidak nyalakan kulit lokannya, kita tidak nyalakan siapapun. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kalau kita benahi lagi dari sisi mana kok capaiannya hari ini tidak maksimal, gitu kan? Kita teliti lagi, nah kenapa kok seperti ini? Nanti kita perbaiki lagi, kita coba lagi. Ibarat kita jatuh, ayo secepatnya kita bangkit lagi. Ayo secepatnya kita bergerak lagi. Kita sadari kita kurang sungguh-sungguh dalam menjalani tahapan-tahapan. Kita sering banyak gagal. Kita sering banyak kacau pikiran, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus. Jika ketika kita tidak bisa mengendalikan saraf otak ini dengan baik, tidak bisa mengendalikan hati,
ngomongnya juga tidak terkontrol. Kan apa, ini mulut ini kan speaker. Speakernya suaranya seperti itu. Nah, speaker kan hanya menyuarakan isi hati. Oleh sebab itu, tahapan demi tahapan, bagaimana kita harus menjalani kegerakan demi kegerakan. Ya dari dalam personal kita harus clear, keluarga harus clear dalam pengertian ya kita siap. Kita siap mengalirkan aliran air kehidupan itu, kita siap mengalirkan aliran kasih, kita siap mengalirkan aliran kedamaian. Banyak orang selalu cerita tentang penderitaan, tentang kesulitan, tentang himpitan, tentang tekanan, tentang persoalan yang bertubi-tubi, seakan tidak pernah berhenti-hentinya. Saudara, saatnya kita menjadi berkat. Kalau tidak bisa bicara, paling tidak orang melihat saudara itu sudah terberkati dengan wajah yang fresh, dengan wajah yang penuh pancaran sukacita, dengan wajah yang damai, yang adem. Nanti orang itu sudah terberkati. Saudara kan juga bisa melihat orang lain. Bagaimana ketika sudah melihat orang wajahnya kering, sudah melihat orang tetangga saudara, tidak bisa ketawa, jadul, jepapun, mukanya sudah muka garang begitu. Kira-kira gimana? Apa saudara? Aduh, puji Tuhan, sukacita. Sampai seperti itu kok memberkati banyak orang. Masa mau ngomong begitu? Kalau saudara sendiri aja melihat manusia mukanya tidak berbentuk, sudah tidak sewajarnya, saudara merasakan tidak damai kok. Apalagi kalau orang melihat saudara muka tidak berbentuk sebagaimana wajarnya sinar kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memberkati banyak orang? Orang lo tidak perlu mendengar suara saudara. Saudara dilihat dari jarak jauh. Bagaimana pancaran mata saudara, bagaimana wajah saudara yang adem, yang tenang, yang damai. Orang itu sudah manjes, orang sudah terberkati, puji Tuhan. Aku nak delok wong iku rasane ayem melu ayem, padahal hanya melihat. Saudara terkasih dalam Tuhan, getah damar, kulit lokan, getah rasa malah, wangi-wangian, kemenyan yang tulen itu, ini menggambarkan kehidupan kita antar personal. Ketika kita masuk pada tahapan demi tahapan proses itu, maka kita boleh merasakan betapa dasarnya kemuliaan juga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Betapa dasarnya kuasa Tuhan, harum semerbaknya aroma dari ukupan yang kudus itu memberkati suasana bait Allah, memberkati banyak orang. Itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Sebab apa? Orang-orang yang gagal dalam kepribadian mempersembahkan hidupnya laksana ukupan dupa, kehidupan yang lepas, melepaskan diri dari proses yang dikehendaki Tuhan, akan merasakan beratnya hidup di tengah-tengah 7 tiupan sangkakala. Bahkan tidak sedikit bintang-bintang yang jatuh. Hidupnya sudah laksana bintang, tapi ternyata di balik itu ada kepahitan. Di balik cemerlangnya sang bintang ada kepahitan hati, ada kebencian, ada roh pemecah belah, ada penghakiman,
Yang itu nanti berdampak. Jatuhnya bintang Absintus dalam Wahyu pasal 8 itu berdampak buruk bagi orang-orang yang tidak bisa mempersembahkan hukuman upah di hadapan Tuhan. Ini pentingnya penyembahan, pentingnya hidup di dalam sembah, pentingnya hidup di dalam kasih. Jika apapun yang terjadi, kita tidak akan tergoncang. Malapetaka itu tidak akan menimpa saudara. Makanya hidup di dalam sembah sampai pada tataran ukupan dupa, bukan blegernya meja dupa, tetapi sampai pada ukupan hidup yang dipersembahkan untuk mengharumkan bait Allah, mengharumkan tubuh Kristus. Aroma yang keluar, aroma ukupan dupa, bukan aroma kebencian, bukan aroma sakit hati, bukan aroma perpecahan. Penyembah yang sudah sampai pada tataran ukupan ini yang memancar itu adalah relaksasi spiritual, kasih, aliran kuasa Roh Kudus. Tidak ada roh-roh lain, karena hidupnya dikuasai Roh Kudus, hidupnya dibawa oleh Roh Kudus, langkah kakinya, seluruh aktivitas hidupnya terus dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka tidak aneh-aneh dia fokus kepada kebenaran firman Tuhan sepenuh. Tidak akan tergoncang dengan kepalsuan-kepalsuan, sekalipun si bintang itu sepertinya cemerlang, sepertinya, tetapi ketika dia jatuh, ternyata bintang itu menyimpan kepahitan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kelembutan hati itu menjadi kontrol. Kelembutan hati itu menjadi bagian. Kadang orang merasa dipakai Tuhan, merasa sering ketemu Tuhan. Ini repot. Jadi manusia itu kalau merasa sering ketemu Tuhan, merasa, tetapi kenyataan yang terjadi justru perpecahan demi perpecahan, ketidakdamaian, ucap kata yang katanya dari Tuhan tapi tidak digenapi sesuai dengan perkataannya. Ini membahayakan. Saudara bernubuat, oh tanggal sekian Tuhan datang, tanggal sekian akan terjadi begini begitu, nyebut tanggal, katanya dari Tuhan. Kalau tidak terjadi, saudara sudah bisa menilai itu dari Tuhan betulan atau Tuhan yang palsu. Apa ucap kata mulutnya orang-orang seperti itu mau dipercaya? Ini akhir zaman, sudah. Banyak orang memberitakan kitab Wahyu, kitabnya benar. Yang tidak benar itu manusianya. Mengungkap rahasia kitab Wahyu kalau tidak hidup. Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu dalam penderitaan yang sangat berat untuk menerima pewahyuan ini.
terus pemberita kita apahi, penggenap kita apahi, pada akhir zaman terus mau enak-enak begitu. Sing diomongke duit terus. Panen raya yang dibicarakan duit terus. Padahal kita kan bicara jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa itu harus diselamatkan, harus dijangkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka proses dari pertama untuk ukupan dupa itu tetap kudus di tengah-tengah kegoncangan, maka tahap pertama ketaatan dari masing-masing perabot, masing-masing bahan mengalami proses. Ayat 35, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus. Digiling sampai halus terus. Dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Maha kudus, menjadi persembahan yang maha kudus di hadapan Tuhan. Diproses. Tuhan punya cara bagaimana memproses sarana bahan-bahan dari ukupan dupa itu. Tuhan punya cara membentuk umatnya. Tuhan punya cara membentuk gerejanya. Sampai akhirnya kalau kita baca Wahyu pasal 8, maka di sana penyembahan itu menjadi barometer kondisi dunia saat itu nanti. Penyembahan itu menjadi atmosfer yang menentukan kondisi jagat. Orang-orang yang berada dalam komunitas ukupan dupa sebagai penyembah-penyembah menjadi persembahan yang baik, yang terbaik, yang sulung di hadapan Bapa, di depan tabut perjanjian. Maka akan terlindung orang-orang yang memiliki tanggung jawab, orang-orang yang memiliki kerelaan, orang-orang yang memiliki kemurnian hati, menjadi atmosfer bagaimana dunia nanti terjadi dan dia diselamatkan. Sementara orang-orang yang gagal mengikuti tahapan-tahapan itu terbentuknya ukupan menjadi pribadi-pribadi penyembah yang menolak komunitas praise and worship, yang menolak komunitas fellowship praise and worship pada akhir zaman akan jatuh ke tangan Absintus. Bintang-bintang yang jatuh, bintang-bintang yang tidak mengikuti aturan firman, bintang-bintang yang berharap bukan kepada Tuhan Yesus, bintang-bintang yang berharap bukan karena kuasa Roh Kudus, atau bintang-bintang yang berharap kepada arwah-arwah nenek moyangnya. Bintang-bintang yang sumbernya bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari kuasa Roh Kudus, bukan dari air kehidupan itu. Tapi bintang-bintang yang selalu memendam kekecewaan, selalu menuntut janji Tuhan. Apakah janji Tuhan itu mutlak? Ya, mutlak, dipenuhi. Untuk orang yang setia.
Contohnya banyak kan. Apa Musa mau protes terus? Apa keluarganya protes ketika Musa dipanggil Tuhan? Kan tidak. Cukup diratapi 40 hari, setelah itu selesai dimakamkan. Cukuplah kasih karunia. Ketika kita memahami bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan digenapi sesuai aturannya Tuhan. Wahyu pasal 8 mulai pertama. Ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Praise and Worship Internasional, Fellowship Praise and Worship Internasional, yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang digambarkan seperti getah rasa malam, getah damar, lelokan, dan lain-lain bahan-bahan ukupan domba. Orang-orang yang teruji melalui tahapan demi tahapan, laksana bahan-bahan ukupan domba, dikuduskan, hidupnya tidak tercemari oleh ilah-ilah zaman, hidupnya tidak tercemari oleh pemberhalaan-pemberhalaan zaman. Sampai aktivitas surga terhenti setengah jam demi menghargai kesatuan. Sebab proyeknya kerajaan surga adalah kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada proyek lain. Dia berkorban mati di kayu salib menebus dosa umat manusia supaya menjadi satu. Antara yang di surga dengan yang di bumi dipersatukan. Sementara kerajaan Allah yang di bumi dibangun menjadi satu kesatuan imam-imam yang rajani. Tuhan mempercayakan mandat kepada 7 bintang. Lalu aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan berkata kepada mereka diberikan 7 sangkatan Allah. Ke-7 bintang itu dipercaya. Terus yang nanti jatuh, ada bintang yang jatuh itu apakah bagian dari ke-7 itu? Tentunya tidak. Ke-7 bintang ini di dalam genggaman tangan Tuhan, menurut aturannya Tuhan. Tidak mungkin jatuh. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah bedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ya, ada pribadi-pribadi umat Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang dipercaya secara khusus untuk melaksanakan ketetapan Tuhan pada akhir zaman. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Terus lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru serta halilintar dan gempa bumi. Ya, terjadi kedahsyatan bencana di mana-mana. Fellowship Praise and Worship pada akhir zaman puncaknya ini menjadi atmosfer dunia, menentukan nasib dunia. Mulai terpisah di situ. Orang-orang yang hidup di dalam sembah dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih, dengan penuh kerelaan dalam kekudusan yang sudah dipersiapkan Tuhan itu menjadi komunitas kegerakan besar pada akhir zaman. Sementara ke-7 bintang yang digenggam tangan Tuhan itu melaksanakan tugas penghukuman bagi orang-orang yang menolak
kasih karunia, menolak pengajaran firman Tuhan, menolak kasih Bapa. Ini kalau hal ini disampaikan secara utuh saja, ada yang mengatakan jual firman nakut-nakuti jemaat. Orang yang ngomong jual firman padahal juga perlu uang, perlu makan juga. Kadang itu terus terang saja, sebagai pemberita kita wahyu, sudah sekian puluh tahun saya sampaikan berulang-ulang pengajaran ini. Tantangan yang terjadi yang kami hadapi terus terang aja tantangan dari dalam, dari orang-orang yang mestinya paham tetapi tidak mau paham. Karena soal apa? Materi. Ada saja terornya itu macam-macam. Tetapi 32 tahun saudara dengan pengajaran ini kita dibangun untuk memahami kehendak Tuhan, sehingga dari hari ke hari kita paham, kita mengerti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang tidak pernah gagal. Karena kita paham bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, maka kita harus hati-hati, tetaplah hidup di dalam sembah. Sebab kalau tidak, ini bahaya. Jadi bagi orang-orang yang gagal mengasihi Tuhan, gagal hidup dalam kekudusan, gagal memiliki kerelaan dan tanggung jawab, ini orang-orang yang rentan terdampak. Rentan terdampak. Terdampak apa? Terdampak dari pelaksanaan tugas 7 bintang. Mari dibaca sekarang ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Empat sangkakala yang pertama, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi 7 sangkakala itu merupakan hukuman, cambuknya Tuhan untuk bumi, untuk orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia, tidak menghargai pengajaran firman, tidak menghargai didikan Tuhan, tidak menghargai anugerahnya Tuhan. Ketika salah satu bintang, salah satu malaikat jemaat, salah satu gembala itu meniup sangkakala, artinya bersabda, bernubuat sebagaimana Tuhan kehendaki. Seiring dari pelayanan malaikat ini, maka terjadi bencana, hujan es, api campur darah, semua itu menimpa bumi. Saudara, kebayang enggak saudara yang suka minum es teh, suka minum es sirup dan lain sebagainya, ini nanti es campur api, campur darah. Ini firman Tuhan, 1 iota pun tidak akan terlewatkan, pasti semua digenapi. Kapan waktunya? Ditunggu saja. Maka kita perlu pentingnya menjadi ukupan dupa yang kudus.
pujian yang kudus, pentingnya menyembah Tuhan dengan hati yang kudus, pentingnya melayani Tuhan dengan hati yang kudus. Sebab itu menjadi persembahan, laksana hukuman Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan ada miskomunikasi, ada kesalahan karena kebodohan atau karena kekerasan hati. Kadang mungkin worship leadernya kecewa, terbersit kecewa karena apa? Ada saatnya latihannya bagus, intronya enak, tapi setelah tampil pelayanan tidak sesuai. Pas latihannya bagus, pas tampil kacau. Karena apa? Salah satu tim musikmu tidak kompak. Ada yang ego. Karena intronya seperti itu, ya tentunya supaya tidak lupa dicatat. Dicatat itu ditulis supaya tidak lupa. Ketika tampil, ketika melayani Tuhan, tidak lupa. Jika sesuai, jika worship leader terjaga dengan baik, singernya terjaga dengan baik, semua tim terjaga dengan baik. Kalau ada hal-hal seperti itu, apa kira-kira menjadi persembahan yang kudus? Hatimu cacat di hadapan Tuhan. Kalau pengen diperkenan Tuhan, jangan hanya tampil seperti entertain, tetapi jaga hatimu dengan baik. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan seperti itu, benahi, jangan diam. Ditegur yang tidak tertib. Kalau tidak punya kertas, belikan kertas. Kalau kertasnya ketelesu-telesu karena kecil, belikan buku yang besar. Jangan sampai kita hanya ngerti teorinya. Jangan sampai kita hanya mendengar firman, tetapi tidak pernah nurut. Bolak-balik gagal, bolak-balik teledor. Di antara tim sendiri seringkali kecewa, tetapi dipendam. Andai kata sudah ditegur tapi tidak nurut, apa yang saudara persembahkan? Kekerasan hati, egomu, merasa pinter, merasa cerdas, ingat semuanya. Mari coba mulai sadar diri. Apa yang saudara andalkan kalau suatu saat waktu yang Tuhan sampai hujan es, campur api, campur darah, sementara standar ukupan dupa tidak ada dalam hati saudara. Hatimu buruk sebagai imam-imam, pikiranmu buruk sebagai imam-imam, pikiranmu buruk sebagai imam-imam, sebagai pelayan musik, tidak pernah mau ditegur, merasa pinter. Kalau nanti suatu saat sudah ketemu dengan perkataannya ke 7 bintang itu, kita ini seperti ampas di depannya, seperti sekam di depannya. Masih mau ego, ngandalkan karena aku pinter musik, ngandalkan suaraku bagus. Tapi kalau hatimu kotor, pikiranmu kotor, yang akan diberkati Tuhan dalam damai. Pinter golek duit tetapi hatimu ora damai. Pinter golek duit tetapi hatimu tidak bisa rukun, tidak bisa damai, tidak bisa tenang. Keluargamu terpecah belah. Satu kamar tetapi tidak damai, tidak bisa menikmati hangatnya teh, tidak bisa menikmati sejuknya udara segar.
Coba jaga hati baik-baik menjadi ukupan yang kudus di hadapan Tuhan. Fokus kepada firman. Jangan belajar di YouTube kepada nabi-nabi yang belum jelas. Kalau belum jelas kepada firman Tuhan, jangan ditafsir sendiri. Di sini ada gembala yang siap sharing. Biar firman itu nanti menjawab sendiri apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kita kembalikan ke firman. Nanti firman nanti kan jawab sendiri pertanyaan kita. Jangan dijawab dengan akal, jangan dijawab dengan ego kita, atau mencari pembenaran, mencari payung supaya pendapat kita diselamatkan. Jangan. Kita nanti dinilai memperkosa firman. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Mungkinkah manusia masih berbangga diri, oh aku pelaut, aku pengusaha kelautan, aku pengusaha ikan terbesar di dunia, terbesar di provinsiku, di negaraku, terbesar di desaku, di kampungku. Kalau ini nanti sudah terjadi, semua pengusaha ikan tutup total. Oh, ikannya mati semua. Semua yang bernyawa di laut mati semua. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang yang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan itu juga menjadi filter untuk menyeleksi apakah bintang-bintang yang lain itu eksis dalam garis edar orbit yang ditetapkan Tuhan, atau bintang-bintang yang mengikuti keinginan dagingnya. Bintang yang digenggam tangan Tuhan itu menjadi filter, penyeleksi. Ucap kata pengajaran firman disampaikan, disuarakan, akhirnya banyak bintang-bintang yang jatuh. Absinthus atau absantin. Nanti menjadi terpisah akhirnya. Mana bintang yang tetap kudus, eksis dalam genggam tangan Tuhan. Mana bintang yang mengikuti ajaran-ajaran pemecah belah. Mana bintang-bintang yang ikuti ajaran-ajaran arwah nenek moyang. Nanti kita kelihatan di situ. Yang kejatuhan bintang, yang ketempatan bintang, pasti dari hatinya mengalir kepahitan hati. Tidak lagi bicara kesatuan tubuh Kristus. Tidak bisa lagi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena yang diharapkan kedatangannya bukan kedatangan Tuhan Yesus lagi. Orang-orang yang ketempatan bintang yang jatuh, yang mengalir adalah kebencian, asumsi, syakwasangka, curiga, kepahitan hati. Berbeda kalau saudara hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, menjadi hukuman dunia yang kudus di hadapan Tuhan.
yang keluar hanya belas kasihan. Yang keluar doa yang terbaik. Bukan doa mencampakkan orang. Bukan doa mengutuk orang. Orang dipaksa taat. Datang, kalau udah datang dikutuk. Bisa kecelakaan yuk. Bisa ketabrak apa kamu di jalan. Bisa ini, bisa itu. Coba kira-kira gitu. Apakah itu dari Roh Kudus? Sudah terkadang Tuhan, kita hati-hati, kita ini hidup di akhir zaman. Jangan mau diintimidasi oleh spirit. Bukan Holy Spirit, bukan kuasa Roh Kudus, tapi spirit. Kuasa-kuasa jahat yang sengaja menyusup dengan lembut pakai firman. Iblis mendatangi Hawa juga pakai firman. Mestinya tidak begitu. Iblis kan ngomong gitu kan di depan Hawa. Mestinya tidak begitu. Yang benar begini. Kelihatannya bijak begitu si setan itu di depan Hawa. Seakan menjanjikan harapan itu. Hati-hati. Jaga baik-baik. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ibrani pasal 12 kali itu. Jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita benci, ketika kita pahit hati kepada seseorang, teruntung kita apa? Organ kita pasti rusak. Jangan ada kepahitan hati, supaya empedu saudara sehat. Jangan salah dengan pelayanan, supaya ginjal saudara sehat. Jaga hati saudara tetap damai, isi dengan kekuatan kasih Tuhan itu, perasaan Kristus itu, supaya livermu juga sehat. Jaga seluruh aktivitas pekerjaan kita dengan baik, seluruh aktivitas hidup kita jaga dengan baik, supaya jantungmu juga sehat. Tenang, mau dengar apapun, kabar apapun, mau dengar kabar buruk seburuk-buruknya, kalau kita di dalam lingkupnya kasih Tuhan, kita tenang. Dan ketika kita tenang, maka kita bisa bersikap bertindak dengan bijaksana. Ketika sudah bertindak bijaksana, maka sudah pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga terselamatkan dan banyak orang lain terselamatkan. Jangan ikut-ikut absintus. Jangan ikut-ikut pahit hati. Rugi sendiri. Saudara korbankan liver saudara, saudara korbankan jantung saudara, saudara korbankan empedu saudara, saudara korbankan ginjal saudara. Demi itu, ada saatnya kita sebagai orang tua terus belajar lembut hati. Jangan keras hati. Pokoknya aku nurut dalam hal apapun. Kalau itu sesuai kebenaran firman Tuhan, oke, turuti. Tetapi kalau hanya pokoknya, sekalipun orang tua, mohon maaf, kita hargai. Tetapi untuk nurut, pikir dulu. Kan begitu ya. Jadi orang tua juga kita bisa koreksi diri. Jangan karena orang tua terus selalu harus. Kita tahu batas mana kita mengelola hidup ini. Kita tahu batasan bagaimana mengelola keluarga, mengelola tapisan, bagaimana mengelola usaha, bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana mengelola pekerjaan dengan baik. Kalau itu semua kita kerjakan dengan hati yang kudus, dengan hati yang damai, maka kemuliaan Tuhan berlimpah-limpah, kemuliaan Tuhan
terus mengalir menguasai seluruh hidup kita. Ketika hidup kita dalam kendalinya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan sangat bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, lembutkanlah